Selamat malam Ibu Vanessa, saya Zahra Kasih dan rekan saya Raden Syafira akan menjelaskan tentang nilai tukar mata uang Won Korea Selatan terhadap rupiah Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Won Korea. Won Korea pertama kali diperkenalkan di tahun 1945. Won dipatok ke yen Jepang dengan kurs 1 won sama dengan 1 yen. Pada bulan Oktober tahun yang sama, mata uang jangkar diubah menjadi dolar Amerika Serikat dengan kurs 15 won sama dengan 1 dolar. Menjelang akhir Perang Korea, nilai won dievaluasi menjadi 6.000 won sama dengan 1 dolar. Setelah itu, won diperkenalkan sebagai mata uang baru dengan rate 1 won sama dengan 100 won. Serangkaian devaluasi diikuti sebagian karena Perang Korea. Pada tanggal 9 Juni 1962, won diperkenalkan kembali dengan harga 1 Korean won untuk 10 won. Ini menjadi satu-satunya alat pembayaran resmi di Korea Selatan pada 22 Maret 1975. Pada peluncuran kembali won, nilainya dipatok pada 125 won untuk 1 dolar AS. Mata uang yang kami pilih untuk dianalisa adalah mata uang Won Korea Selatan atau KRW. Won Korea Selatan adalah mata uang resmi dari negara Korea Selatan. Mata uang ini dikeluarkan penggunaannya oleh Bank of Korea. Nilai dari 1 Korean won sama dengan 12,90 rupiah. Penelitian nilai tukar mata uang Won Korea Selatan ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis kuantitatif bisnis. Penelitian ini juga dilakukan untuk menghitung dan juga membuat perkiraan terhadap nilai tukar mata uang Korea Selatan dengan Indonesia selama 1 minggu setelah data penelitian diakses, yaitu pada hari Selasa, 1 Desember 2020. Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat memperkirakan nilai dari harga emas dan minyak mentah 1 minggu yang akan datang yang diakses pada hari yang sama dengan pengaksesan nilai tukar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpretasi sederhana dari nilai tukar mata uang Won Korea Selatan terhadap rupiah Indonesia berdasarkan dari harga saat close. Berdasarkan data nilai mata uang Won Korea Selatan selama 5 tahun terakhir, kurs won mencapai titik tertingginya pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai 13,429 dan berada di titik terendah pada tanggal 22 Februari 2016 dengan nilai 10,667. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari interpretasi sederhana dari nilai emas. Berdasarkan dari diagram yang disajikan di atas, disimpulkan bahwa nilai emas mengalami kenaikan atau bullish yang signifikan dimulai di tahun 2019. Nilai tertinggi berada di tanggal 24 Agustus 2020 di angka 1984. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpretasi sederhana dari nilai minyak mentah. Berdasarkan dari diagram di samping, dapat disimpulkan bahwa nilai minyak mengalami kenaikan atau bullish yang signifikan dimulai di tanggal 3 Juli 2017 dan berada di nilai tertinggi pada angka 71,34 di tanggal 1 Oktober 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan metode pengolahan data. Metode yang dipakai adalah moving average dengan periode 26, weighted moving average dengan periode 26, dan exponential smoothing dengan alpha 0,008. Analisis dari hasil pengolahan data. Yang pertama, metode moving average dengan periode 26. Kita dapat melihat dari hasil POM-QM, yaitu MET sebesar 1,266, MSE-nya yaitu 6,62, dan MAP-nya yaitu 0,461 dengan forecast next period-nya sebesar 12,38. Lalu yang kedua, analisis dari hasil pengolahan data metode weighted moving average dengan periode 26. Kita dapat melihat bahwa MET-nya sebesar 1,537, MSE-nya 9,93, dan MAP-nya 0,56 dengan forecast next period-nya 12,183. Yang terakhir, analisis dari hasil pengolahan data metode exponential smoothing dengan alpha 0,008. Di situ dapat kita lihat bahwa MET-nya 1,129, MSE-nya 6,671,
dan MAP-nya 0,543. Dan forecast next period-nya yaitu 11,147. Dari sini kita dapat lihat bahwa metode yang terbaik adalah exponential smoothing dengan hasil forecasting selanjutnya yaitu tepat pada tanggal 7 Desember 2020 senilai 11,147. Alasan kami memilih metode exponential smoothing adalah karena hasil perhitungan dari MAP, MSE, dan MAP pada metode exponential smoothing memiliki nilai angka yang paling kecil dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya, di mana dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari metode exponential smoothing memiliki akurasi yang lebih tinggi atau memiliki tingkat kesalahan yang paling rendah. Boleh dilanjut. Lalu, analisis dari hasil pengolahan data, hasil correlation, coefficient, dan coefficient of determination dari causal model. Yang pertama, MAP-nya yaitu sebesar 1,244, lalu MSE-nya 4,289, dan MAP-nya yaitu sebesar 0,407. Dapat dilihat bahwa correlation coefficient-nya yaitu 0,603 dan coefficient of determination-nya yaitu 0,363. Apa itu correlation coefficient? Koefisien korelasi seringkali digunakan dalam statistik untuk mengukur korelasi antara kumpulan data. Dalam dunia trading, kumpulan data dapat berupa saham ataupun instrumen keuangan lainnya. Singkatnya, korelasi antara dua instrumen keuangan adalah tingkat di mana kedua hal tersebut berhubungan. Korelasi didasarkan pada skala 1 sampai minus 1. Semakin dekat koefisien korelasi dengan angka 1, semakin tinggi juga korelasi positif mereka. Semakin dekat koefisien korelasinya dengan minus 1, maka semakin bergerak ke arah yang berlawanan. Sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi. Dalam laporan ini, kami mendapatkan nilai correlation coefficient adalah 0,603. Maka dari itu disimpulkan bahwa nilai R yang didapatkan bernilai positif, yang berarti kedua variabelnya searah. Yang kedua yaitu coefficient of determination. Dalam statistik, koefisien determinasi dilambangkan dengan R2 dan diucapkan dengan R kuadrat. R kuadrat adalah proporsi varian dalam variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Koefisien determinasi adalah pengukuran statistik yang menganalisa bagaimana perbedaan dari satu variabel dapat dijelaskan oleh perbedaan dari variabel kedua ketika memprediksi hasil dari suatu peristiwa. Dalam laporan ini, kami mendapatkan nilai coefficient of determination sebesar 36,3%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kedua variabel ini memberi pengaruh sebesar 36,3% dari hasil nilai tukar dan 63,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan. KRW IDR sama dengan X adalah nilai tukar won Korea Selatan terhadap rupiah Indonesia. Nilai tukar berdasarkan data tanggal 2 Desember 2020 adalah 1 won Korea Selatan sama dengan 12,90 rupiah Indonesia. Kurs won pernah berada di titik terendah yaitu di angka 10,667 di tanggal 22 Februari 2016 dan tertingginya pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan nilai 13,429. Dalam laporan ini, kami menggunakan dua model forecasting, yaitu time series model dan causal model. Pada time series model, kami memilih 3 metode, yaitu moving average dengan periode 26, weighted moving average dengan periode 26, dan exponential smoothing dengan alpha 0,008. Setelah melakukan analisa dari 3 model, yaitu MA26, WMA26, dan ES dengan alfa 0,008, kami memilih satu metode terbaik dengan error terkecil, yaitu metode exponential smoothing dengan alfa 0,008. Metode tersebut menghasilkan nilai forecasting untuk periode selanjutnya sebesar 11,147. Pada model kausal, kami mengasumsikan bahwa harga minyak dan nilai tukar berpengaruh pada nilai tukar won terhadap rupiah, sehingga kami mendapatkan kesimpulan bahwa model matematis ini dapat memprediksi 36,3% dari hasil nilai tukar dan 63,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian dari saya yaitu Safira dan Azhara. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Vanessa. Selamat malam.